Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan perekaman pembelajaran UKIN. Untuk biodata saya tampilkan di layar ini biodata saya yang langsung saya ambil, saya rekam dengan diri saya sendiri. Untuk kegiatan ini dilakukan di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Untuk anak-anak yang diambil sendiri yaitu anak dari SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Dan untuk perekaman ini diambil pada tanggal 30 November 2020. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelum pelajaran ini dimulai, silakan Ivan untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan acara Zoom ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Pak. Selanjutnya, untuk menambahkan kecintaan kita kepada air Indonesia, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebentar Bapak pandu di sini dengan video. Tanah air Bandung ada di sana di Bandung ibu. Rakyatku semua jiwanya Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya tadi bisa menambahkan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Selanjutnya, lihat di chat. Di situ ada absen. Nah, itu ada absen. Silakan kalian melakukan absensi terlebih dahulu. Ada? Dipencet linknya Pak. Ya, diklik linknya lalu kalian absen. Untuk menambahkan motivasi kalian untuk pembelajaran hari ini, kita lakukan dulu senam sederhana supaya kalian lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Ya, di posisinya kalian duduk ikuti video di layar. Silakan. Senam cuci tangan. Yuk, ikutin. Ya, terima kasih.
Terima kasih tadi sudah melakukan senam sederhana dalam memulai pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan dilakukannya senam tadi, kalian lebih bermotivasi sehingga kalian semangat untuk melakukan pelajaran hari ini. Selanjutnya, Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 yang pada akhir tahun ini masih ada. Jadi Bapak untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Selanjutnya, ada yang masih tahu nggak pelajaran terakhir? Ada yang masih tahu nggak pelajaran terakhir yang kita pelajari kemarin apa saja? Silakan. Pelajaran pertama apa? Pertemuan pertama tentang file IP. Ya, IP. Terus ada yang lagi masih ingat? Software yang dibutuhkan dalam POIP. Oh, software yang digunakan dalam POIP. Selanjutnya, apa lagi yang masih ingat? Sistem operasi yang digunakan dalam jaringan POIP. Oh, itu. Ya, terima kasih anak-anak. Ternyata kalian masih ingat pelajaran terakhir yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari pada KD 3.12 masih kompetensi dasar 3.12 dan 4.12, yaitu tentang mengevaluasi konfigurasi ekstensi dan dial plane switch dan juga menyajikan hasil konfigurasi ekstensi dan dial plane server switch. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran materi ini adalah nanti kalian bisa melakukan instalasi dan juga bisa mengkonfigurasi ekstensi secara mandiri, ya, berbasis SIP, dan juga bisa menyajikannya di dalam Zoom ini. Nah, selanjutnya, pernah nggak kalian menemukan suatu, apakah itu di hotel ataupun di tempat yang lain, ketika kalian menginap di suatu hotel itu kan ada telepon ya, telepon IP, itu telepon yang tersimpan di kamar, dan itu bisa melakukan telepon ke kamar yang lain. Pernah ada yang tahu nggak? Nah, itu tuh namanya telepon VoIP. Jadi ketika kalian melakukan telepon dari kamar satu ke kamar yang lain ataupun ke resepsionis, itu namanya salah satu implementasi jaringan VoIP. Ataupun ketika kalian contoh di tempat yang lain, suatu perusahaan telepon ke gedung yang lain, ataupun perusahaan satu kantor menelepon ke ruangan yang lain. Nah, itu yang digunakan adalah telepon VoIP. Nah, nanti kalian itu bisa mengkonfigurasi dan melakukan suatu instalasi VoIP seperti itu. Tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian punya handphone kan? Aduh. Nah, ada yang pernah melakukan panggilan telepon? Telepon orang lain? Pernah, sering. Sering. Ada yang pernah melakukan video call? Sering. Sering. Ada yang pernah melakukan telepon conference, kalau telepon ke banyak orang. Jadi teleponnya nggak ke satu orang. Ada yang pernah? Oh iya, pernah. Nah, Ada apa? ya itu tuh kalian kan menggunakan handphone seluler. Nah, ini bisa dilakukan dalam VoIP. Jadi ketika kalian nanti melakukan konfigurasi yang semacam itu bisa dilakukan oleh kalian dalam melakukan konfigurasi. Nah, terus kemudian ketika kalian melakukan panggilan telepon, kemudian nomor yang dituju yang seharusnya ujungnya bernomor 9, ternyata ketika kalian melakukan panggilan salah, malah memasukkan nomor 6. Apa yang terjadi? Salah panggilan, Pak. Salah panggilan. Terus ada apa lagi? Salah sambung. Salah sambung. Nah, itu masalah dalam panggilan. Nah, nanti bagaimana cara mengetahui kesalahan panggilan ataupun bagaimana cara memasukkan nomor telepon yang baik? Nah, nanti kalian akan pelajari pada pelajaran hari ini. Nah, sekarang silakan kalian lihat dulu. Di sini Bapak akan menayangkan satu video. Nanti kalian simak terlebih dahulu. Kemudian nanti pada akhir video nanti Bapak akan menanyakan suatu pertanyaan ataupun kalian jika ingin bertanya silakan. Kalian sekarang simak dulu videonya. Tampil?
Belum. Nah, silakan diamati dulu. Diamati. Udah. Itu tadi video yang yang bisa kalian amati dari video tadi. Silakan ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang video yang tadi Bapak putar. Siapa yang ingin? Ada saya Pak. Ada. Ya, silakan. Dalam melakukan konfigurasi ekstensi di Trixbox ternyata sangat mudah karena konfigurasi bersifat GUI. Ya, GUI. Terus selanjutnya ada yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya? Silakan. Salah satu software klien yang bisa digunakan di PC atau handphone bisa menggunakan Zyper. Oh, Zyper ya sebagai kliennya. Ya, selanjutnya ada lagi yang bisa ditangkap dari video tadi? Untuk pengisian domain host, bisakah jaringan diisi beserta dengan IP yang ada pada user Freebox? Maksudnya berbeda gitu IP-nya? Mohon Pak, mohon. Nah, kalau untuk pengisian domain host, itu kan ngambilnya dari yang IP-nya harus sama dengan yang di Trixbox. Ketika kalian memasukkan IP yang berbeda, maka itu tidak akan koneksi, maka tidak akan nyambung. Jadi otomatis harus sama IP-nya. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa Pak. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Sandra Pak, Yo, silakan, mana? apa perbedaan panggilan menggunakan VoIP dengan panggilan menggunakan jaringan seluler seperti yang bisa kita gunakan Pak? Oh, kalau yang biasa kalian gunakan kan jaringan seluler. Nah, itu jaringannya menggunakan jaringan PSTN yang ada di BTS. Jadi ketika kalian melakukan panggilan, si handphone kalian tuh mencari sinyal dulu yang ada di BTS, gitu, yang ada di tower. Nah, sedangkan untuk yang panggilan VoIP ini, kalian menggunakannya IP. Jadi menggunakannya jaringan. Kalau nggak ada jaringan, nggak bisa kalian melakukan panggilan. Nah, kalau yang biasa kalian lakukan kan harus ada kartunya. Kalau kartunya nggak ada, nggak bisa melakukan panggilan. Nggak ada pulsa, nggak bisa melakukan panggilan. Nah, kalau yang ini, kalau yang VoIP, kalau kalian nggak ada data, nggak ada WiFi, nggak ada jaringan lokal, nggak bisa melakukan panggilan. Jadi pahami? Ya. Nah, ya itu tadi penyampaian video yang telah kalian amati. Selanjutnya, Bapak akan share link Classroom. Nah, di sini di chat ya. Di situ ada materi yang sudah Bapak upload. Di situ materinya lengkap. Ada materi tentang konfigurasi ekstensi di Classroom. Jadi nanti kalian silakan explore masing-masing, baca sendiri materinya, pahami sendiri. Ya, di situ ada video, ada materi, ada modul. Nah, setelah kalian membaca dan memahami materi yang Bapak upload,
Jika dirasa kurang, kalian bisa searching di internet ataupun kalian bisa gunakan modul yang ada LKS yang ada pada kalian bisa dibaca. Nah, nanti kalau setelah kalian melakukan pencarian informasi tersebut, nanti kalian buat PowerPoint untuk tugas LKPD. Jadi nanti kalian buat PowerPoint dari materi yang telah kalian cari. Nanti PowerPoint-nya kalian diskusikan di Classroom. Ya, nanti ada di Classroom upload di PowerPoint kalian. Nah, nanti didiskusikan hasil dari pengerjaan PowerPoint-nya. Nah, setelah itu nanti kita ketemu lagi, meet lagi setelah beres kalian diskusi. Bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, ini linknya nih, link ininya. Bentar, Bapak share di chat. Nah, itu link Classroom-nya. Udah ada? Silakan diklik, kalian baca dulu, lihat videonya, PowerPoint-nya, dan lain-lainnya. Kalian pahami dulu. Nah, setelah itu nanti kalau sudah dirasa kalian paham, kalian buat PowerPoint-nya, lalu kalian diskusikan di Classroom. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, silakan kalian kerjakan di Classroom sekarang. Jangan lupa. Nah, setelah kalian masuk ke Classroom, di situ ada LKPD. Nah, kalian harus mengerjakan LKPD tersebut. Di situ ada 2 LKPD yang harus dikerjakan, yaitu LKPD pengetahuan yang Bapak sediakan di Google Form. Lihat di chat linknya untuk Google Form. Dan satu lagi LKPD keterampilan yang ada di Classroom tersebut. Nanti dua-duanya dikerjakan, lalu kita meet lagi jam 10:30 setelah kalian beres mengerjakan LKPD. Jangan lupa ketika kalian mengerjakan LKPD praktik di rumah untuk selalu menjaga dan menerapkan prosedur kesehatan keselamatan kerja. Jangan sampai ketika kalian praktik terjadi kerusakan dalam perangkat ataupun membahayakan keselamatan kalian. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Flexbox. Flexbox adalah point system yang berbasiskan sistem open source PBX atau Private Branch Exchange yang ketika sekali diinstal kepada suatu PC dengan interface. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Pada tampilan seperti ini, klik Enter. Pilih as untuk type keyboard yang akan digunakan. Pilih Asia atau Jakarta untuk zona waktu atau time zone-nya. Kemudian tekan tab untuk memilih OK, lalu Enter. Masukkan password yang akan digunakan untuk login. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, tampilan akan kembali seperti awal. Lalu kalian tekan F12 atau Fn plus F12 sampai muncul tampilan seperti di bawah ini. Jika sudah muncul, ketik angka 1 jika kalian menggunakan hard disk.
Kemudian kalian pilih drive optik, lalu klik remove disk from virtual drive untuk mengeluarkan drive optik dari Trixbox. Kemudian reset dengan cara pilih mesin lalu pilih reset. Setelah itu kalian tekan enter dan kalian login sebagai root dan masukkan password tadi. Masukkan perintah sistem config network. Pilih edit device, tekan enter. Pilih add 0, tekan enter. Di sini akan konfigurasi IP address. Jika menggunakan dynamic IP atau IP DHCP, maka beri tanda bintang pada USI DHCP. Jika akan menggunakan status IP atau menambah IP address sendiri, maka hapus tanda pada USI DHCP dengan menekan tombol spasi. Kemudian masukkan status IP, netmask, serta default gateway IP. Tekan Tab untuk memilih Tab, kemudian Enter. Tekan TB untuk memilih Save and Quick, kemudian Enter. Setelah itu, restart dengan perintah Service Network Restart. Pastikan ketik OK 4 kali. Masukkan perintah ifconfig untuk melihat IP address yang sudah disetting. Masuk ke browser. Masukkan IP address Trixbox. Pilih switch pada pojok kanan atas. Masukkan username main dan password. Pilih sorot dengan kursor atau mouse pada PBX, kemudian pilih PBX setting. Lalu pilih extension, lalu pilih submit untuk menambahkan nomor extension VoIP. Lalu isi user extension atau nomor display name, nama akun, dan secret untuk password atau kata sandi. Lalu setelah itu klik submit. Kemudian klik apply configuration change. Lalu pilih continue with reload. Selanjutnya buka aplikasi Zoiper, klik setting, pilih create a new account, pilih SIP, kemudian next. Masukkan user salah satu nomor extension, password, secret, ada nomor extension, dan domain IP address pada Trixbox. Kemudian next. Klik close, kemudian klik setting, pilih preference, klik register, kemudian OK. Klik add account, pilih yes, lalu pilih manual configuration, pilih save, lalu masukkan akun name, nama extension yang belum digunakan, host IP address Trixbox, username, nomor extension yang belum digunakan, dan password secret pada nomor extension, kemudian klik save. Setelah itu, cobalah panggil dari PC atau laptop ke smartphone ataupun sebaliknya. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, diskusinya juga selesai. Jadi kalian tadi sudah sangat baik sekali dalam melakukan pembuatan PowerPoint dan juga melakukan diskusi di Classroom. Selanjutnya silakan siapa yang ingin melakukan penyajian hasil LKPD, silakan. Siapa? Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari LKPD yang telah kalian buat? Saya Pak. Ya. Kesimpulannya kita bisa melakukan konfigurasi untuk melakukan panggilan antara PC dengan smartphone dengan menggunakan jaringan VoIP. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya ya betul sekali. Jadi kita bisa melakukan panggilan antar PC dari smartphone atau PC ataupun smartphone dengan smartphone. Ya. Baik, setelah pelajaran ini ditutup, Bapak ingin melakukan refleksi terlebih dahulu kepada kalian. Apa yang kalian pelajari pada materi hari ini? Silakan. Apa yang telah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Apa? Saya Pak. Ya, silakan. Cara-cara instalasi Tribox, langkah konfigurasi, ekstensi, dan diaplan pada Tribox, praktik melakukan panggilan VoIP menggunakan software Zoiper. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Apa yang paling kamu suka? Yang paling saya suka ketika berhasil melakukan panggilan ketika tidak ada error, ketika melakukan konfigurasi. Jadi itu yang paling kamu suka. Jadi namun berhasil, ya, sangat suka sekali. Iya. Ya. Semua orang juga
sangat suka ketika melakukan konfigurasi berhasil dan tidak error. Ya. Dan yang terakhir, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. Paham semua. Paham semua? Alhamdulillah. Paham. Masya Allah. Jadi itu tadi pembelajaran tentang VoIP. Nah, untuk nilai, Bapak sudah upload di Classroom ya. Jadi kalian bisa cek untuk nilainya. Nah, untuk nilainya nih, bentar, Bapak buka dulu nih. Ya, terima kasih tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah menyajikan LKPD. Nah, untuk nilai dari pengujian ini, Bapak sudah upload di Classroom. Silahkan kalian lihat masing-masing di Classroom-nya masing-masing. Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai untuk materi konfigurasi jaringan VoIP berbasis SIP. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang firewall. Kita akan membahas tentang firewall pada VoIP. Nah, data kalian yang ada di internet itu, yang tersimpan di dalam jaringan, itu tidak aman. Banyak orang yang ingin mencuri, banyak orang yang ingin ngehack, banyak orang yang ingin membobol. Nah, untuk itu maka harus dilakukan suatu keamanan. Salah satunya yaitu dengan mengaktifkan firewall. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang materi ini. Sebelum pelajaran ditutup, silakan Ivan untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran kita ditutup, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.